Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Komalasari. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai efektivitas pembelajaran daring. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah apa itu pembelajaran daring, yang kedua media pembelajaran daring, yang ketiga permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran daring, yang keempat solusi dari permasalahan tersebut, yang kelima efektivitas pembelajaran daring, dan yang terakhir yaitu cara jitu tingkatkan efektivitas pembelajaran daring. Materi pertama yaitu mengenai apa itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Jadi, segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Selanjutnya yaitu media pembelajaran daring. Media yang sering digunakan dalam pembelajaran daring misalnya aplikasi perpesanan, WhatsApp maupun Telegram, dan juga platform email. Media pembelajaran juga bisa melalui sosial media, seperti Instagram. Untuk video konferensi bisa menggunakan Zoom maupun Google Meet. Jadi, dengan menggunakan media tersebut, guru bisa memastikan apakah siswanya mengikuti pembelajaran atau tidak. Untuk ujian bisa menggunakan Google Form, di mana bisa melakukan koreksi lebih otomatis. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran daring. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem pendidikan pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa, yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut bertempat tinggal di daerah perdesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring. Bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan pembimbingan teknik atau PIMTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara melaksanakan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Jadi, dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19
Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka, tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran, dan capaian pembelajaran tercapai. Selanjutnya yaitu mengenai efektifkah pembelajaran daring ini. Pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang terjadi pada situasi tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial, seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan pembelajaran mengajar tetap. Selanjutnya yaitu mengenai efektifkah pembelajaran daring ini. Pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang terjadi pada situasi tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial, seperti yang masyarakat jalani. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberikan warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan, bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan. Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antara unsur pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik, beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberikan penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk materi yang disampaikan belum tentu bisa dipahami semua siswa. Dan juga adanya keterbatasan untuk tanya jawab. Selain itu, tidak semua siswa mempunyai handphone, serta target kurikulum tidak tercapai dengan baik. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu mengenai cara jitu tingkatkan efektivitas. Selanjutnya yaitu mengenai cara jitu tingkatkan efektivitas pembelajaran daring. Banyaknya gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Lalu, bagaimana cara belajar agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi ini? Berikut adalah cara-cara efektif dan tidak membosankan. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Kita harus pandai mengatur manajemen waktu dengan baik, membuat jadwal dengan menulis apa saja yang harus dikerjakan dalam satu hari, serta mempunyai target yang harus dicapai. Yang kedua yaitu
Suasana ruang belajar. Hal kedua yang perlu kita perhatikan untuk belajar di masa pandemi yaitu ruang belajar. Ruang belajar. Pilih ruangan belajar yang nyaman. Jangan pilih ruangan belajar yang tidak menjadi satu dengan kamar tidur. Mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik, sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Yang ketiga yaitu tidak menunda-nunda. Kita harus punya jadwal yang konsisten. Jadwal dan target yang telah kita susun berguna agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi, penting agar kita tetap dan terus mengerjakan apa yang harus ditutaskan. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan. Hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Menjaga kualitas tidur yang baik dan hidup sehat, berolahraga dapat membantu kita dalam mengoptimalkan Hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, menjaga kualitas tidur yang baik, serta hidup sehat, berolahraga. Selain itu, mengoptimalkan jadwal. Hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini, menjaga kualitas tidur yang baik dan hidup sehat, berolahraga sangat membantu kita dalam mengoptimalkan jadwal belajar mandiri di masa pandemi dan makan makanan yang bergizi. Selama pandemi COVID-19, pelatihan tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Banyak pelatihan yang beralih menggunakan teknologi virtual untuk mengatasi hambatan jarak dan larangan untuk berkerumun. Banyaknya aktivitas yang dilakukan secara virtual terkadang membuat baik tenaga pengajar maupun peserta pelatihan yang mengeluhkan kejenuhannya disebabkan karena kurang interaktifnya proses pembelajaran, sehingga program pelatihan secara daring menjadi tidak lagi efektif. Hal ini membuat penyelenggara pelatihan harus berpikir keras untuk memberikan sesuatu yang baru dan membuat pelatihan secara daring lebih efektif. Bagi tenaga pengajar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membangun suatu proses pembelajaran daring sehingga lebih efektif. Jadi, kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode kreativitas yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, struktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra dan putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian,
pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah, guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan. Dipilihnya pembelajaran tersebut, kerjasama yang baik antar guru, siswa, dan juga orang tua siswa, serta pihak sekolah atau madrasah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku nyalain perekamnya sampai 1 menit lebih, gimana? Tapi mati ini kok suaranya. Ini dimatiin. Nanti ini juga harus dimatiin. Enggak ada suaranya, jadi matiin aja.